Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di sana? Alhamdulillah, pastinya sehat-sehat selalu ya. Kali ini jumpa lagi dengan Ibu Latifah di tema 3, tugasku sehari-hari, dan kita sudah masuk di subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Dan kita kali ini masuk di pembelajaran 1 dan 2. Untuk di pembelajaran 1 kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dalam cerita. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menaksir harga barang dengan benar. Dan yang keempat, yaitu siswa dapat menyebutkan bahan alam untuk membuat kerajinan. Yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi bahan alam yang digunakan untuk bahan kerajinan atau suatu kerajinan. Nah, untuk yang pertama kali kita akan membahas bagaimana kita menemukan suatu informasi dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, yang dimaksud dengan kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang hubungannya dengan orang lain. Karena manusia itu selalu memerlukan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Contohnya seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini. Nah, kalian bersekolah di suatu sekolah pasti ada guru. Kalau kalian sekolah tidak ada guru, bagaimana kita bisa belajar? Ya, pasti ada bantuan guru. Guru pun begitu. Kalau guru mengajar, tidak ada siswanya, bagaimana kami bisa mengajar, ya? Jadi saling memerlukan orang lain. Begitu juga dengan gambar yang Ibu tunjukkan di sini. Seorang tim medis atau seorang dokter akan memeriksa pasien. Pasien juga memerlukan orang lain, yaitu dokter, untuk mengobati penyakitnya. Dan contoh berikutnya adalah kita harus saling tolong-menolong kepada orang lain, saling bantu-membantu. Jika ada yang mengalami kesusahan atau kesulitan, kita harus saling bantu. Begitu anak-anak Ibu. Kita perhatikan untuk gambar dan teks berikut. Di sini ada gambar dan teks yang menceritakan tentang Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik yang berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti, usia mereka sebaya atau seumur. Ani adalah seorang anak yatim, ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, dari gambar dan teks ini, kita dapat menemukan informasi penting yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Apa kira-kira informasi penting yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita temukan? Ya, sebagai sesama manusia, kita harus tolong-menolong. Sebagai seorang manusia, kita harus saling bantu. Di sini keluarga Ani yang mengunjungi keluarga Siti yang mengunjungi keluarga Ani karena mereka yang seumur atau sebaya. Jadi kita harus saling bantu-membantu atau saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Mengenai informasi penting ini bisa kita temukan di buku pena 2B, Ayo Berlatih, halaman 70. Kalian bisa cek di sana bagaimana cara menemukan informasi penting dari suatu teks.
Untuk berikutnya, kita bisa menaksir jumlah harga barang. Apa maksud dari menaksir? Kita perhatikan ya. Kita dapat mengetahui harga seluruh barang yang akan kita beli dengan cara menaksir, ya. Kemudian, kita bisa perhatikan contoh yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Biji jagung yang harganya Rp1.000. Kemudian kacang tanah yang juga harganya sama Rp1.000. Kemudian ada kacang kedelai yang harganya Rp2.000. Dan yang terakhir kacang hijau harganya sama dengan biji jagung dan kacang tanah, yaitu Rp1.000. Kita hitung satu persatu harga dari barang-barang ini. Kita perhatikan tabel berikut. Biji jagung yang harganya 1.000 ya, sudah kita buat listnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan semua harga barangnya. Dan taksirannya adalah Rp5.000. Nah, bisa kita jumlahkan dari harga-harga barang tersebut. Jadi, kalau kita mau membeli barang, kita harus tahu harganya supaya kita bisa menaksir semua total harga barang yang akan kita beli dengan cara menaksir tadi ya. Berikutnya, kita akan membahas kerajinan bahan alam. Di sini, contoh dari bahan alam yang dapat kita gunakan untuk kerajinan adalah sebagai berikut. Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan apa saja bahan alam yang bisa kita gunakan untuk suatu kerajinan atau suatu hiasan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini adalah beberapa contoh hiasan yang terbuat dari biji-bijian. Kemudian ini ada suatu tempat tisu atau kotak tisu yang terbuat dari cangkang kerang ya. Dan yang terakhir yang Ibu tampilkan ini adalah bingkai foto yang diberi kerajinan atau dibuat dengan menggunakan hiasan cangkang kerang juga dan beberapa butiran pasir ya. Nah, kita masuk di pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran 1 tadi sudah kita pahami ya anak-anak Ibu semua. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran kedua. Apa saja yang kita dapatkan di pembelajaran kedua ini? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah siswa dapat menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cerita pengalaman dengan bahasa yang santun. Kemudian, yang ketiga, siswa dapat menyebutkan teman laki-laki dan teman perempuan di sekolah dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan cara bersikap yang baik kepada teman-teman. Masuk di pembelajaran kedua. Apa yang akan kita bahas di pembelajaran kedua ini? Nah, yang pertama kita akan menemukan persamaan kata. Bagaimana caranya persamaan kata itu? Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti atau makna yang sama. Jadi, ada satu kata yang memiliki arti yang sama ya. Contohnya, menolong itu sama saja dengan membantu. Kemudian ada kata kolaborasi, itu sama dengan kerja sama. Juga ada kata kelompok, itu sama saja dengan tim. Jadi kalau ada kata tim, itu sama saja dengan kelompok. Kemudian ada kata ramah. Ramah itu ya sama dengan kata menyenangkan. Kemudian kalau kalian lihat atau kalian sering mendengar kata pria, itu adalah sama saja dengan laki-laki. Dan wanita itu maksudnya sama dengan perempuan. Itu ya. Sama, ini adalah persamaan kata. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi,
Masih banyak lagi persamaan kosakata lainnya, tidak hanya yang di dalam kotak biru ini saja ya, tapi masih banyak lagi kosakata lainnya. Nah, kosakata yang berbeda tetapi memiliki arti atau makna yang sama ini disebut sinonim. Ingat anak-anak ibu semua, sinonim. Sekarang kita akan mencoba mencari persamaan kata atau sinonim dari beberapa kosakata berikut. Yang pertama, sedih itu sama dengan duka, ya. Sinonimnya adalah duka. Kemudian regu, sinonimnya adalah kelompok. Sama dengan tim yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, ada kata indah, itu sinonimnya adalah elok. Dan yang keempat, ada kata kerabat, itu sinonimnya adalah keluarga. Dan yang kelima, ada kata peduli, sinonimnya adalah memperhatikan. Nah, sekarang kita akan membahas pengelompokan antara siswa laki-laki dan perempuan. Di sekolah pasti ada siswa laki-laki dan perempuan ya. Nah, kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita semua, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Bersikap baik kepada teman itu akan menciptakan suatu kerukunan. Nah, contohnya pada gambar berikut. Ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan juga Edo. Mereka banyak sekali perbedaan, tetapi mereka saling menjaga kerukunan satu sama lain. Nah, sekarang kita bisa mengamati, kita bisa mengelompokkan antara siswa laki-laki dan perempuan. Di sini ada kelompokkan gambar berikut berdasarkan jenis kelaminnya yang merupakan laki-laki dan juga yang perempuan. Nah, kalian bisa membedakannya ya. Yang manakah yang laki-laki dan yang manakah perempuan. Kita bisa lihat dari nama-nama yang ditampilkan. Untuk pengelompokan siswa laki-laki dan perempuan ini juga terdapat di buku pulpena 2B kalian di Ayo Berlatih halaman 75. Untuk pengelompokannya kita bisa masukkan ke tabel pengelompokan berikut. Yang manakah yang laki-laki ya atau kelompok putra, kita bisa masukkan ke kelompok 1 dan kita juga bisa masukkan ke kelompok 2. Kita lihat dari nama-nama yang Ibu tampilkan di slide sebelumnya ya. Dan untuk kelompok putri bisa kita masukkan ke kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ini contoh tabel pengelompokannya jika kita akan mengelompokkan siswa laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Ibu rasa untuk video pembelajaran kali ini di pembelajaran 1 dan 2, Ibu rasa cukup dulu. Di pembelajaran 1 tadi kita sudah menemukan informasi penting yang terdapat di dalam sebuah cerita. Kemudian kita juga sudah bisa mengidentifikasi atau mengetahui bagaimana kita caranya menaksir harga barang yang akan kita beli. Dan kemudian di pembelajaran 1 tadi kita juga sudah mengidentifikasi bahan alam apa saja yang dapat kita gunakan untuk suatu kerajinan. Berikutnya di pembelajaran kedua kita juga bisa menemukan beberapa kosakata yang memiliki persamaan kata atau sinonim yang berkaitan dalam kehidupan sosial atau yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan di pembelajaran kedua juga kita bisa mengelompokkan antara siswa laki-laki dan perempuan yang ada di sekolah. Serta kita juga sudah mengetahui bagaimana cara kita bersikap yang baik dan santun terhadap teman-teman kita yang ada di sekolah. Bagaimana? Sudah paham semua dengan apa yang Ibu sampaikan di video pembelajaran kali ini? Alhamdulillah.
Kalau begitu, kalian semua harus tetap semangat, harus tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan sholat 5 waktu agar kita semua bisa segera bertemu dan bermain bersama-sama lagi di sekolah kita yang tercinta, yaitu SD Islam Bunga Bangsa. Nah, kalian semua harus tetap sehat ya. Ibu rasa cukup dulu untuk video pembelajaran kali ini. Kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.